Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan membahas seputar gizi. Gizi adalah zat-zat sebagian komponen pembangunan tubuh manusia dalam rangka mempertahankan dan memperbaiki jaringan-jaringan agar fungsi tubuh manusia itu sendiri dapat berjalan sebagaimana mestinya. Mengabaikan asupan gizi berarti juga kita membiarkan fungsi-fungsi jaringan tubuh tidak berjalan secara maksimal. Sumber gizi banyak ditemukan dalam setiap makanan dan minuman yang telah kita konsumsi selama ini. Baik, saya akan melanjutkan materi yang kedua, yaitu sedangkan macam-macam zat yang termasuk dalam gizi adalah sebagai berikut. 1. Air merupakan bagian terpenting dari setiap sel tubuh yang dapat ditemukan pada hampir semua bahan makanan baik hewani maupun perlu diketahui pula bahwa dalam struktur tubuh manusia, air merupakan zat yang lebih dominan sebagai pembangun struktur tubuh itu sendiri. Yang kedua, vitamin, yaitu berupa senyawa organik yang fungsinya menyerupai fungsi hormon. Ketiga, protein yang terbentuk dari senyawa selain karbon, oksigen, dan hidrogen yang juga mengandung unsur nitrogen. Dan yang keempat, lipida atau lemak yang terbentuk dari rantai karbon, oksigen, dan hidrogen pada proses metabolisme tubuh. Karbohidrat merupakan senyawa polihidroksialdehid atau polihidroksiketon dan derivatnya dalam bentuk unit tunggal yang sederhana maupun unit kompleks. Contohnya nasi putih, oatmeal, yogurt, kentang, beras merah. Pengertian lemak. Lemak adalah salah satu kelompok yang termasuk pada golongan lipid, yaitu senyawa organik yang terdapat di alam serta tidak larut dalam air, tetapi larut dalam pelarut organik nonpolar. Contohnya ikan, alpukat, biji-bijian, kacang-kacangan, minyak zaitun, dan telur. Pengertian vitamin. Vitamin merupakan nutrien organik yang dibutuhkan dalam jumlah kecil untuk berbagai fungsi biokimiawi dan umumnya tidak disintesis oleh tubuh sehingga harus dipasok dari makanan. Contohnya vitamin A, vitamin B, vitamin D, vitamin E, dan vitamin K. Ciri-ciri anak yang kurang gizi diantaranya yaitu 1. Badan kurus atau wasting. Berat badan anak yang mengalami wasting biasanya jauh berada di bawah rentang normal yang seharusnya. 2. Badan pendek atau stunting. Pendek atau stunting adalah kondisi yang membuat pertumbuhan tubuh anak terganggu, sehingga tinggi badan anak tidak normal atau tidak setara dengan teman-teman seusianya. 3. Mudah lelah dan lemah. Bukan anak kurang gizi saja yang bisa mengalami kekurangan vitamin dan mineral, tetapi anak dengan berat badan normal pun bisa punya risiko yang sama. Secara umum, gejala-gejala berikut ini akan dialami oleh anak ketika mempunyai masalah gizi. Yang pertama, hilangnya nafsu makan anak. Yang kedua, gangguan pertumbuhan fisik anak seperti tidak mempunyai berat badan dan tinggi badan yang ideal. Yang ketiga, mudah lesu dan lemah karena tidak mempunyai kekuatan otot tubuh yang cukup. Yang keempat, kulit kering dan rambut mudah rontok. Yang kelima, pipi dan mata anak akan terlihat cekung. Yang keenam, jika mempunyai luka, maka penyembuhannya membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Yang ketujuh, mudah mengalami sakit akibat terserang penyakit atau virus. Yang kedelapan, memiliki risiko terkena komplikasi. Apa yang bisa dilakukan untuk mencegah kurang gizi pada anak? 1. Buah-buahan dan sayuran. Setidaknya berikan anak 5 porsi per hari. 2. Makanan sumber karbohidrat yaitu nasi, kentang, roti, pasta, dan sereal. Dan 3. Makanan sumber protein yaitu daging, telur, ayam, ikan, kacang-kacangan, dan produknya. Cara yang dianjurkan untuk mengatasi kurang gizi pada remaja yakni yang pertama, perubahan pola makan. Nah, kunci awal dalam mengatasi remaja kurang gizi adalah dengan memberikan pilihan makanan akan kaya nutrisi setiap harinya. Yang kedua, pemberian suplemen vitamin dan mineral, baik yang berbentuk bubuk ataupun tablet. Untuk remaja dengan kurang gizi akan bermanfaat agar nafsu makannya meningkat. Yang ketiga,
Pantau perubahan status gizi setelah semuanya telah dilakukan. Jangan lupa untuk rutin memantau perkembangan status gizi remaja dengan memeriksanya ke dokter atau ahli gizi terdekat.